Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Prasari. Kali ini kita akan membahas mengenai proses penyapihan ya. Jadi proses penyapihan sebenarnya sering ditunggu-tunggu dan bahkan sering membuat para ibu-ibu yang sedang menyusui sempat kesal, putus asa dan mau tidak mau untuk berpisah dengan anaknya melalui proses penyapihan. Nah, aku di sini sharing sedikit mengenai momen menyapih aku dengan anak terakhirku ya yang usianya masih 2 tahun. Bagaimana sih proses penyapihan yang dilakukan atau yang aku coba lakukan dan sering banget didengar di kalangan masyarakat di tempat aku berada ya, terutama bahwa menyapi itu dengan menggunakan hal yang pahit-pahit, dengan broto wali, dengan obat merah supaya si bayinya takut dan akhirnya dia parno untuk menyusui lagi. Dan sebenarnya hakikatnya menyusui itu kan adalah proses yang sangat alamiah, natural dan sangat indah sekali. Nah, apabila kita mengawalinya dengan harapan kebaikan, nah untuk mengakhirinya juga sebaiknya dilakukan dengan penuh kebaikan dan penuh dengan keindahan serta kesadaran. Karena kenapa? Pada dasarnya menyapih sudah dilakukan atau sudah dicoba ya 2 tahun bahkan lebih, karena proses menyusui ASI eksklusif itu sebenarnya 6 bulan. ASI saja dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI. Nah, beberapa cara yang aku lakukan kepada anakku untuk memulai menyapi, karena memang perlu struggle, perlu perjuangan, perlu upaya untuk melakukan penyapihan yang penuh dengan kasih ya, tentunya untuk memberikan yang terbaik terhadap si buah hati. Memang awal-awal pertama sangat berat sekali karena bayi masih tergantung dengan kita dan masih ditenangkan oleh ASI. Sebenarnya menyapi dengan broto wali, dengan obat merah itu memberikan rasa trauma, rasa untuk tidak nyaman dan merasa dibohongi oleh si ibunya atau oleh si orang terdekatnya terhadap psikologi si anak itu untuk di masa yang datang. Jadi harapan kita adalah memberikan pengalaman yang terindah untuk sepanjang umurnya terhadap si buah hati ibu. Yang pertama yang bisa kita coba adalah untuk memulai menyapi dengan memberikan waktu atau ring waktu yang cukup lama. Misalnya si bayi atau si anak meminta ASI, kita perlu urut-urut waktunya dengan mengganti kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa. Jadi tidak bisa dilakukan pada saat itu juga dan hari itu juga karena dapat menimbulkan trauma, dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri terhadap si buah hati ibu. Dan dampaknya apabila dilakukan penyapihan pada hari tertentu dan dilakukan dengan mendadak, itu dapat menyebabkan sumbatan ASI juga. Jangan dilakukan proses penyapihan pada saat euforia yang besar atau perubahan yang besar, misalnya pada saat si anak ibu sakit, kemudian pada saat fase melakukan perubahan yang besar, misalnya pada saat melakukan perpindahan rumah, kemudian pada saat melakukan fase milestone yang lainnya, ini hindari. Jadi lakukan pada pose atau posisi yang nyaman. Kemudian yang kedua adalah libatkan para suami untuk dapat menggantikan posisi kita pada saat di siang hari. Misalnya pada siang hari kita melakukan proses penyapihan dahulu ya. Jadi dengan cara membatasi dan memanjangkan waktu ringnya untuk menyusui. Jadi kalau si bayi meminta susu atau minta di neneni, kita juga tidak menolak. Artinya kalau bisa dialihkan dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian kita lakukan alihan dengan memberikan suatu cerita, melakukan aktivitas yang lainnya sehingga ring atau durasi untuk menyusuinya itu lebih panjang. Kemudian apabila sudah berhasil menyapi di siang hari, baru dicoba untuk menyapi di malam hari. Biasanya butuh waktu yang cukup intermittent ya, tidak butuh 1 malam 2 malam karena ini merupakan satu proses untuk melakukan proses perpisahan. Nah, yang ketiga adalah si ibu dan si bayi dan si anak harus sudah siap secara psikologi untuk berpisah, untuk melakukan keputusan berpisah dalam hal berstop untuk menyusui. Jadi psikologi ibu harus siap, psikologi anak juga harus siap. Dengan yaitu tadi melakukan
pemajangan ring atau membatasi memberikan ruang ASI terhadap si anak, dan dengan digantikan dengan aktivitas yang lainnya seperti membaca cerita, kemudian melakukan storytelling, atau bisa melakukan aktivitas bermain lainnya. Nah, yang kelima adalah untuk melakukan afirmasi atau sounding untuk memberikan informasi bahwa si bayi atau si anak sudah tidak bisa menyusui lagi karena sudah besar, karena si bayi sudah harus minum makanan dari yang sumber yang lainnya. Nah, ini harus dijelaskan dan disounding setiap hari dan terus-menerus agar subconscious atau alam bawah sadarnya si bayi juga dapat terafirmasi melalui informasi yang ibu berikan, sehingga proses menyusui dan proses penyapihan dapat dilakukan dengan penuh cinta tanpa adanya kebohongan dan traumatik. Demikian sharing saya mengenai proses penyapihan dan apakah sampai saat ini anak saya sudah disapi full, dan ternyata belum bisa ya, karena anak saya masih berusia 2 tahun 4 bulan dan sampai sekarang masih proses penyapihan dan belum full untuk bisa disapih. Demikian kita bertumbuh belajar bersama, tumbuh berkembang untuk bersama-sama membersamai buah hati kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang berjuang menyapih sang buah hatinya. Terima kasih dan salam Rahayu.